Pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil pada hari ini menceritakan tentang kekejaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, yang dimana orang-orang Farisi membangun makam para nabi, padahal nenek moyang mereka lah yang membunuh dan menganiaya para nabi itu. Tuhan Yesus mengecam dengan keras cara hidup mereka. Celakalah kalian. Tuhan Yesus tidak takut mengkritik mereka yang dihormati sebagai pimpinan agama Yahudi. Kata celakalah mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang serius dan perlu disikapi. Jika tidak, hidup kita bisa benar-benar celaka. Sekali kita melakukan kejahatan, maka kita masuk ke dalam lingkarannya. Ketika kita masuk di dalamnya, maka cara berpikir kita pun dirusak dan akhirnya lahirlah aksi yang merusak segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita diingatkan oleh orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Mereka itu berpendidikan dan mengikut banyak hal, tetapi itu menjadi alat kemunafikan. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin mengajak kita supaya menjadi pengajar kebenaran ilahi, tetapi juga membawa orang lain untuk mengalami kasih Yesus di dalamnya. Kita harus membawa kasih Kristus itu kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Kristus adalah kekayaan kita. Dari semula, Yesus telah menentukan kita untuk menerima kasih karunia dari Allah, yakni menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya.
Semoga kita semakin tekun untuk mendengarkan pengajaran Yesus lewat sabdanya, sehingga kita juga mampu membawa orang lain untuk merasakan kasih Allah dalam hidup, melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.